baik-baik aja. Semoga kalian yang ada di rumah dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 11. Oke cus, kita mulai kelasnya. Diam bukan berarti tak berbisa. Akal sehat harus tetap dijaga dan kesabaran merupakan kunci. Sebelum lanjut ke bab 1, jangan lupa klik lonceng di bawah ini. Oke, murid-muridku, di bab pertama kita akan membahas. Aduh, Miss lupa nih. Boleh ya, Miss nyontek dulu ya. Oke. Diam-diam menghanyutkan. Harvey Mois, suami Sandra Dewi, jadi tersangka korupsi. Oke. Dikenal sebagai sosok family man dan jauh dari hura-hura, Harvey Mois ditahan sebagai tersangka kasus korupsi timah 271 triliun oleh Kejaksaan Agung. Oke, ada pertanyaan? Orang-orang tuh korupsi gitu tuh buat keluarganya atau buat koleganya ya, Miss, biasanya, Miss? Biasanya sih untuk gaya hidup ya, menaikkan gaya hidup ya. Orang zaman sekarang kan dia tuh pengennya tuh terlihat bau di sosial media. Oh, nih orang kaya nih. Oh, nih gila nih, konglomerat crazy rich, gila-gila. Inilah gila-gila apa? Gila-gila pujian. Oh, jadi orang-orang yang mau punya gaya hidup tinggi itu banyak juga yang korupsi berarti. Banyak juga kan, ya bisa juga ngebantu keluarganya, bisa juga untuk menaikkan gaya hidupnya, bisa juga untuk menaikkan namanya supaya dihormati. Kalau kita beruang kan biar dihormati ya. Beda kalau kita nggak punya uang tuh orang yang memandang kita ya gitulah. Tapi itu bagus, Miss, kalau korupsi untuk meningkatkan gaya hidup. Menurutku itu sangat nggak bagus karena itu kesenangan sesaat ya, dan itu berakibat fatal. Nanya dong, Miss. Ya. Gimana, Miss, hukuman yang kira-kira bikin jerak koruptor, Miss? Kalau menurut Miss sih lebih baik kalau yang korupsi negara kayak gitu mending hukuman mati aja, biar sama kayak di Korea Utara kan langsung hukuman mati. Jadi nggak akan ada orang yang berani lagi melakukan korupsi seperti itu di Indonesia. Biar kita juga semua rakyatnya makmur ya, tidak kekurangan dan miskin seperti ini. Misalkan ada kesempatan untuk korupsi, bagaimana caranya untuk menghindari korupsi itu terjadi, Miss? Ya intinya satu, kalian mesti bekerja, ya kan, jangan malas-malesan supaya mendapatkan uang. Bekerja itu untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Misalkan kalian pengen nabung, punya rumah, punya mobil, punya usaha. Nah itu nggak boleh korupsi, kalian mesti kerja, jari-jari payah kalian sendiri. Oke anakku, bab 1 udah selesai, yuk kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 kita akan membahas klarifikasi Hasya Khila soal nyetir mobil sambil mabuk. Mengaku habis putus cinta, Hasya Khila nekat nyetir dalam keadaan mabuk hingga alami kecelakaan. Kenapa, Miss? Dia pelarian orang-orang yang sakit hati tuh ke hal-hal yang negatif ya? Nggak cuma putus cinta aja ya, orang yang kadang-kadang udah bekerja, orang kantoran segala macam, mereka kan kalau stres kan masih hiburannya kan mabuk kan. Mungkin dia itu bisa merelaksasi otaknya kan. Miss, mau nanya, Miss, kalau Miss sendiri kalau stres suka mabuk enggak? Miss nggak suka mabuk ya, karena Miss kan masa mudanya tuh udah habis. Miss juga udah tua kan, Miss sekarang kan udah tua banget lah. Nggak suka, jadi jauhin hal kayak gitu karena itu tidak menyelesaikan masalah tapi akan menambah masalah. Miss, nanya, Miss, memang kalau misalkan kita lagi mabuk nih tapi harus pulang nyetir, ada tips gak supaya nyetir tapi tetap mabuk tapi nggak kecelakaan? Ya minimal mabuknya jangan berlebihan ya. Kalau mabuknya berlebihan itu bisa mengakibatkan fatal. Contohnya kecelakaan, contohnya lagi nubruk, ya kan. Yang penting sadar aja kalau kamu udah tahu oh gue tuh segini mabuknya, udah cukup lah. Takaran gua mabuk tuh segini, jadi jangan berlebihan, jangan lebih batas. Oke, anak muda zaman sekarang kebanyakan galau, mending langsung cari yang baru, bener gak sih? Oke muridku, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya di bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang 4 tahun menanti buah hati. Kesabaran Denny Sumargo membuahkan hasil.
Wah, curiga nih apa Denny Sumargo yang hamil nih ya. Olivia Alan, istri Denny Sumargo, kembali hamil setelah mengalami keguguran 3 kali. Denny ungkap pentingnya saling menjaga dan tidak saling menyalahkan. Ada pertanyaan? Gimana ya Miss cara saling menguatkan pasangan suami istri ketika menghadapi hal-hal kayak gitu Miss, keguguran dan semacamnya? Ya intinya istrinya kalau udah tahu ketika istrinya hamil itu mesti dijaga. Jangan diajak yang berat-berat, misalkan, ayo jalan ke sini, jalan ke sana. Karena usia kandungan yang baru 1 bulan, 2 minggu atau 3 minggu itu kan sangat rentan sekali ya keguguran. Jadi mesti pintar-pintar menjaga sebagai suami. Kalau istrinya doyan jalan gimana Miss? Ya berarti itu emang anaknya yang ngidam kalau doyan jalan, bukan istrinya yang doyan jalan, berarti anaknya lagi ngidam. Miss, kalau misalnya orang udah lama tadi udah berumah tangga udah lama tapi belum punya anak, tapi ternyata di usia tua punya anak, itu menghindari resikonya gimana, Miss? Ya selagi ceweknya kuat nggak masalah, tapi kalau emang nggak kuat ya mungkin ada cara lain mungkin. Tapi kan Miss di sini bukan dokter ya, jadi Miss nggak bisa menyarankan penyelamatan medis untuk melahirkan di usia yang lebih tua. Oke, kelas Miss udah mau beres nih, tapi sebelum pulang ada wejangan dari Miss. Oke, setelah belajar banyak hari ini yuk kita simpulin yuk. Pentingnya pengendalian diri dari nafsu duniawi dan kesabaran pasti akan membuahkan hasil kebahagiaan. Oke, terima kasih udah ikutin Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe.